Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Apakah kamu bergerak sendiri? Chen Ping melihat telur makhluk roh dengan hati-hati, lalu melangkah maju dan menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya. Dia ingin merasakan apa yang ada di dalam telur makhluk roh. Tapi saat tangan Chen Ping menyentuh telur makhluk roh tiba-tiba meletus lagi dengan sinar cahaya warna-warni yang naik ke langit. Ketika Chen Ping melihat ini, dia terkejut dan segera melepaskan tangannya. Jika orang menemukan semuanya dan menemukannya di sini, itu akan merepotkan. Tetapi Chen Ping tidak tahu bahwa ketika cahaya warna-warni menghilang, tidak jauh dari sana, ada sekelompok biksu yang berteleportasi ke sini melalui pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama, dan mereka jelas berasal dari sekte yang sama. Fakta bahwa satu sekte bisa mendapatkan begitu banyak token menunjukkan bahwa sekte ini tidak lemah kekuatannya, setidaknya memiliki banyak sumber daya atau koin. Lihat, apa itu? Seseorang melihat cahaya warna-warni dan berteriak keras. Tapi saat semua orang menoleh, cahaya warna-warni itu telah menghilang. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Tidak ada aturan. Jika kamu tidak ingin mati, tetaplah bersikap rendah hati. Seorang pria parubaya di Xingyi berteriak dengan tajam. Kakak senior, saya baru saja melihat seberkas cahaya warna-warni naik ke langit tidak jauh, tapi menghilang begitu saja dalam sekejap. Orang yang dimarahi berkata dengan cemas. Ya, aku juga melihatnya, tapi cahaya warna-warni menghilang dalam sekejap. Mungkinkah ada harta karun yang lahir? Beberapa orang juga angkat bicara dan mengatakan mereka melihatnya. Melihat lebih dari satu orang telah melihatnya, pria parubaya berbaju hijau juga sedikit terguncang, jadi dia berkata, ayo kita pergi dan melihat, tapi semua orang harus bersemangat. Ada semua orang di medan perang para dewa ini dan setan, jadi kita harus berhati-hati. Bahkan jika Anda berasal dari ras yang sama, Anda harus berhati-hati. Biksu manusia sering kali adalah yang paling. Setelah menyelesaikan instruksi mereka, sekelompok orang ini terbang menuju ke arah sinar cahaya warna-warni yang naik ke langit. Setelah beberapa saat, awan kabut putih muncul di depan mereka. Kakak senior, lihat, area ini sangat luas. Jika kamu tidak berani melihat kabut putih berkumpul di sini, pasti ada yang tidak beres. Seseorang berkata dengan keras. Pria parubaya berpakaian hijau telah menemukan kabut putih, dan kesadaran spiritualnya menyebar, hanya untuk menemukan bahwa kesadaran spiritualnya tidak ada sama sekali. Tidak bisa masuk. Jelas sekali bahwa ada perlindungan formasi dalam kabut putih ini, yang mencegah indera ketuhanan untuk mendeteksinya. Jika ada formasi, itu membuktikan ada seseorang di sini. Sinar cahaya warna-warni memancar dari sini. Mungkin harta karun itu ada di dalam kabut putih ini. Kakak, ayo cepat masuk. Pasti ada harta karun di dalamnya. Cahaya warna-warni tadi datang dari sini. Beberapa orang sedikit tidak sabar. Bagaimanapun juga, harta karun yang bisa memancarkan sinar cahaya warna-warni pasti merupakan harta langka yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang diperbolehkan bergerak. Karena lawan bisa mengatur formasi seperti ini, kekuatannya pasti tidak buruk. Dan kita masih belum tahu siapa dan berapa banyak orang yang ada di sini. Bagaimana jika kita gegabah masuk dan jatuh ke dalam jebakan? Pria parubaya di Xingyi dengan cepat menghentikannya. Sekarang kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksi kabut putih, dan dia tidak tahu berapa banyak orang di dalam. Jadi dia tidak berani masuk. Saya melihat tubuh pria parubaya di Qingyi jatuh dengan cepat, dan kemudian sampai ke tepi kabut putih. Perlahan menjangkau kabut putih, berharap bisa mendeteksi situasi di dalam kabut putih dengan cara ini. Hanya saja cara ini tidak bisa dideteksi sama sekali. Namun, dari kabut putih, aura alam kesengsaraan tingkat 6 terus-menerus memancar keluar.
Hal ini justru mengejutkan pria parubaya di Xingyi, lagi pula banyak orang yang menyembunyikan identitasnya agar bisa mengejutkan mereka. Tapi orang-orang di kabut putih ini sengaja memperlihatkan auranya, kok masih ada yang melakukan hal itu? Apakah kamu ingin menakut-nakuti kami dari napas 6 nilai? Xing, pria setengah baya Yi tersenyum dingin, dan kemudian berkata, Daoyou, kami baru saja melangkah ke dewa dan ladang sihir, dan menemukan bahwa ada cahaya mengkilap berwarna-warni. Jangan khawatir, kita hanya melihatnya. Karena teman-teman tahu mulai dulu, kita tidak akan pernah mengambilnya. Kami Sirius jelas merupakan orang yang berbicara. Suara itu diteruskan ke telinga Chen Ping dan Na Luomeng. Setelah mendengar tanda langit, wajah Luosi sedikit berubah. Aku tidak berharap bahwa orang-orang Sirius juga datang. Tampaknya seluruh surga dan dunia manusia, ada banyak orang yang datang ke medan perang ajaib ini. Luosi berkata, bagaimana? Apakah kamu tahu Sirius? Tanya Chen Ping. Untuk surga dan dunia manusia, Chen Ping tahu sedikit, dan saya tidak tahu apa surga. Aku tahu, Sirius ini adalah gerbang sekte di wilayah barat. Orang-orang ini adalah yang terburuk, dan mereka semua bernafsu. Saya mengikuti saudara lelaki saya ke daerah barat dan bertemu Sirius. Pada waktu itu, saya masih sakit lagi, dan saya hampir diwarnai oleh Sirius. Untungnya, saudaraku mati-matian menyelamatkanku, dan kami berdua melarikan diri dari wilayah utara. Luosi berkata dengan marah. Sirius adalah orang seperti itu. Chen Ping tidak berharap orang seperti ini berani mengatakan sesuatu untuk dibicarakan, dan melapor ke rumah. Ternyata adalah teman tahu dari Sirius, mengecewakan dan tidak hormat. Chen Ping memutuskan untuk berperan sebagai orang dari sekte Sirius ini, jadi dia berkata. Pria parubaya di Xingyi mendengar jawaban orang lain, dan dia sangat sopan, berpikir bahwa dia takut dengan nama Sirius. Jadi dia berkata dengan wajahnya, Taois, saya harap Anda dapat melakukan formasi dan mari kita lihat harta karunnya. Jika Daoyou memiliki beberapa keraguan, saya bisa masuk ke dalam diri saya sendiri, dan saya tidak akan pernah tergoda oleh harta karun Daoyou. Agaknya teman-teman tahu juga pernah mendengar tentang Sirius kami. Di seluruh wilayah barat, Sirius adalah leluhur yang paling jujur. Petik 1. Orang-orang parubaya di Xingyi meniup diri mereka sendiri, dan hampir membuat Chen Ping tidak dapat menahan tawa. Tentu saja, saya telah mendengar nama-nama Tian Baosong. Seluruh surga dan dunia manusia memiliki legenda surat kabar surgawi. Para murid Sirius semuanya adalah serigala besar, dan saya bahkan tidak membiarkan kerabat saya membiarkannya pergi. Jadi Sirius sekarang menjadi publik, dan anggota Sirius telah menjadi bibrida. Chen Ping berkata tidak bermoral. Dengarkan kata-kata Chen Ping. Luosi tidak bisa menahan tawa. Dia tidak berharap Chen Ping akan mengatakan itu. Dan pria parubaya yang terpana, dan kemudian menjadi marah. Sting Boy, aku ingin membunuhmu, aku ingin hancur Anda untuk ribuan paragraf. Petik 2. Dan wanita dalam hukum ini, aku ingin melepasnya, menjadi budak kami. Orang-orang parubaya di Xingyi meraung, dan kemudian mereka melambaikan tangan mereka, dan semua orang jatuh. Orang-orang ini mengelilingi metode pembentukan Chen Ping, disertai dengan gelombang tangan pria parubaya. Semua orang ini memasukkan formasi bersama. Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah untuk membuat orang-orang dalam formasi pusing. Melalui percakapan, orang-orang parubaya Yi menebak bahwa tidak akan ada banyak orang dalam formasi. Mungkin hanya ada satu pria dan satu wanita. Dengan cara ini, mereka bergegas bersama, sehingga pihak lain tidak dapat menanggapi. Petik 2. Melihat pihak lain masuk bersama, ekspresi Luosi menjadi sedikit gugup. Melihat kegugupan Luosi, Chen Ping menghibur, jangan takut, selama orang-orang ini memasuki formasi, itu adalah plester yang tetap, saya sudah berada di kabut putih, dan saya memicu formasi fantasi. Tidak mengerikan. Petik 2.
Luosi dihibur oleh Chen Ping, dan kemudian dia mengangguk. Kemudian, pedang Luosi pergi ke arah mereka yang masuk, dan mata Luosi penuh kemarahan. Pada saat ini, seorang biksu sekte Tianyuan merasa pusing setelah memasuki kabut putih, dan kemudian menemukan bahwa kabut putih di depannya perlahan menghilang. Saya melihat seorang gadis dengan sosok anggun, pakaian sangat terbuka, dan sekeranjang bunga di tangannya, tersenyum di masa depan. Melihat gadis itu, biksu sekte Sirius tiba-tiba menyeringai. Cantik, cantik, cepat temukan saudaramu. Aku akan membiarkanmu menikmatinya. Biksu itu berlari ke arah gadis itu dengan tidak sabar. Pada saat ini, Luosi melihat seorang biksu sekte serigala surgawi berlari ke arahnya dengan mata penuh api dan air mata mengalir di wajahnya. Dia tampak sangat tidak berdaya, dan dia melepas pakaiannya sambil berlari. Luosi tahu bahwa biksu sekte Tianlang ini pasti terjebak dalam susunan ilusi dan tersesat di dalamnya. Melihat biksu cabul di depannya, kemarahan Luosi menjadi semakin hebat. Lalu dia mengambil pedangnya dan menikamnya. Biksu sekte serigala tercengang hari itu, dan rasa sakit yang hebat membuatnya terbangun. Saat dia melihat pedang panjang menusuk dadanya, matanya penuh rasa tidak percaya. Mata biksu sekte Tianlang melebar dan dia menatap Luo Qiang dengan kaget. Dia jelas mengenali Luo Qi, tapi sayangnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Darah terus mengucur dari mulut. Biksu sekte Tianhen ini dengan putus asa mengangkat tangannya, mencoba menangkap Luo Xi, tetapi kekuatan di tubuhnya hilang dengan cepat, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Luosi mengertakkan gigi, tiba-tiba mencabut pedangnya, lalu menebas. Biksu sekte Tianlang dipenggal kepalanya. Kepalanya terbang jauh, tubuhnya langsung jatuh ke tanah, bahkan jiwa kehidupan pun lenyap bersamaan. Luosi memandangi tubuh biksu sekte Tengu dengan dingin, matanya penuh kebencian dan niat membunuh. Rosso mengambil pedangnya dan terus berburu. Dan Chen Ping juga tidak diam. Dia memegang pedang pembunuh naga dan menggunakan susunan sihir untuk mulai berburu. Chen Ping tahu bahwa formasi hantu tidak dapat menjebak orang-orang ini selamanya. Dia harus memanfaatkan fakta bahwa lawan tidak mengetahui keberadaan formasi hantu dan membunuh sebanyak mungkin. Jika lawan sudah siap, saya khawatir formasi hantu tidak akan efektif. Pada saat ini, tidak lama setelah pria parubaya di Qingyi memasuki Bailu, ekspresinya tiba-tiba memadat, dan dia menemukan sesuatu di kabut putih. Eksentrik. Asteris formasi ilusi, saya tidak menyangka ada formasi ilusi selain formasi tersebut, sepertinya lawannya adalah ahli formasi. Pria parubaya berbaju hijau mengerutkan kening, matanya memancarkan cahaya dingin. Sebagai kakak senior dari Sekte Tianlang, tentu saja dia harus memiliki kemampuan yang nyata. Saudara-saudara junior, dengar, kita telah jatuh ke dalam formasi ilusi. Setiap orang harus berkonsentrasi dan mengumpulkan energi agar tidak terpengaruh. Pria parubaya di Qingyi sangat marah, dan kemudian dia meraung keras. Raungan ini membawa semburan kekuatan jernih, membuat semua orang merasa segar dan terbangun dari ilusi. Mata Chen Ping sedikit menyipit ketika dia mendengar raungan pria parubaya berbaju hijau. Sepertinya orang ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Arai hantu ditemukan begitu cepat, dan gelombang suara juga dapat digunakan untuk membangunkan semua orang. Pada saat ini, Luosi sedang mengangkat pedangnya untuk mengukir pada biksu sekte Tianlang, tetapi suara pria parubaya berbaju hijau membuat biksu sekte Tianlang langsung terbangun. Melihat Luosi memegang pedang panjang dan hendak menikamnya, biksu sekte serigala surgawi tiba-tiba mundur, nyaris tidak bisa melarikan diri dari Luosi sejenak. Tapi sebelum biksu sekte serigala surgawi bisa bahagia, sebuah pedang menusuk tubuhnya langsung dari belakang. Melihat ini, Luosi melangkah maju dan memenggal kepala biksu sekte serigala hari itu. Ternyata yang menikam biksu Tianzong dari belakang ini adalah Chen Ping. Tuan Chen, orang-orang ini telah melihat melalui formasi ilusi, apa yang harus mereka lakukan? Luo Zhao bertanya, tidak apa-apa,
Ayo kembali ke formasi dulu. Bahkan jika mereka melihat melalui formasi ilusi, mereka tidak akan bisa mengisi ulangnya dalam waktu singkat. Aku menggunakan senjata kuno ini untuk mengatur formasi, yang akan sangat berguna, lebih bertenaga. Chen Ping memanggil Luosi untuk kembali ke tengah formasi.